Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi di minggu ke-13 mengenai analisis data output. Jadi kalau saya resumakan sekilas, Anda sudah mendapatkan cara untuk membangun model simulasi dari mulai memahami distribusinya apa, kemudian membangun random number begitu ya, kemudian random variat, dan kemudian membangun logika simulasi yang biasanya kita tunjukkan dengan sebuah atau beberapa flowchart. Nah, kemudian minggu lalu Anda juga sudah belajar mengenai analisis data input. Jadi bagaimana input itu seharusnya bisa kita estimasi dengan menggunakan metode-metode statistik. Nah, untuk hari ini Anda akan belajar mengenai analisis data output ya. Jadi kalau yang pertama ini slide-nya dari Ibu Gaida, saya izin membawakan. Kemudian di sini kalau Anda lihat analisis output tujuannya adalah menentukan nilai dari ukuran kinerja atau performance measures dari sistem yang dimodelkan. Ya. Jadi di sini Anda sudah mempunyai beberapa output, kemudian Anda ada beberapa ukuran kinerja, dan di sini bagaimana kemudian kinerja tersebut bisa kita ukur begitu ya. Karena kalau kita di TI selalu kan kita di sini ada kinerja existing begitu ya. Kemudian yang di sini adalah kita ingin tahu kalau ini kita mengubah sistem. Nah, usulannya tuh apakah bakal lebih baik gitu ya, atau jangan-jangan lebih bagus yang sekarang. Kalau lebih bagus yang sekarang berarti kan tidak perlu kita lakukan perubahan sistem. Nah, e, tentu saja setiap sistem memiliki tujuan berbeda-beda. Kalau kita kembali ke tujuan, ke definisi dari sistem, maka adalah sekelompok objek yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan bersama. Nah, maka tujuan dari sistem A tentu saja berbeda dengan sistem B dan seterusnya. Nah, tapi kalau secara umum, misalnya kita berbicara di sini adalah kita simulasi dengan discrete event simulation, ya. Biasanya yang diukur itu ada beberapa hal. Yang pertama misalnya waktu aliran begitu ya. Di sini kita berbicara waktu yang dibutuhkan dari suatu objek untuk berada dalam sistem gitu ya, atau ini adalah total waktu dia ada dalam sistem, berarti sama dengan waktu dia keluar dari sistem dikurangi dengan waktu dia masuk sistem ya. Kemudian di sini adalah waktu menunggu. Nah, ini Anda sudah mendefinisikan waktu menunggu itu adalah sama dengan waktu mulai dilayani dikurangi dengan kapan dia datang ya. Jadi artinya kalau dia datangnya sama dengan dia dilayani tidak ada menunggu, tapi kalau dia datang kemudian dia dilayani baru beberapa saat kemudian, disitulah terjadi proses menunggu. Nah, kemudian ada di sini tingkat utilisasi begitu ya. Nah, jadi ini gampangnya adalah berapa lama jam operasi dari servernya tersebut, kemudian Anda bandingkan dengan yang benar-benar dipakai untuk melayani itu seperti apa. Artinya kalau utilisasinya rendah, mungkin kita bisa pertimbangkan server itu bisa digabung dengan yang lain. Sebaliknya, kalau utilisasinya itu sangat tinggi begitu ya, mungkin Anda juga bisa mempertimbangkan menambah orang ya, kira-kira demikian. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kalau ini sudah jelas begitu ya, misalnya dalam 1 jam begitu saya memproduksi sebanyak 30 ya, maka tentu saja adalah lajunya sama dengan 30 produk per jam. Misalnya juga saya memproduksi sebanyak 50 ya, maka 50 per jam. Tentu saja dalam hal ini adalah semakin tinggi flow rate-nya tersebut maka semakin produktif ya. Ini pun berlaku tidak hanya untuk sistem produksi. Kalau misalnya kita berada di peti kemas begitu, biasanya ada ukuran yang disebut sebagai throughput ya. Throughput itu biasanya adalah berapa banyak peti kemas, biasanya dalam TEU atau 20 feet equivalent unit. 1 TEU itu sama dengan 1 box peti kemas. Di situ adalah semakin banyak boxnya yang dibongkar muat dalam ukurannya, kalau di peti kemas biasanya dalam tahun. Nah, itu tentu saja semakin bagus ya. Jadi itu tentu saja kita tadi sudah sepakat bahwa tujuannya berbeda-beda tergantung dari sistemnya apa. Tapi secara umum di sini kalau kita lihat, kalau kita berbicara discrete event system, mengapa ukurannya itu adalah flow time, kemudian waiting time, kemudian utilization level, flow rate, dan seterusnya, karena biasanya yang dibahas di sini adalah sistem antrian ya. Maka biasanya spesifik ukuran-ukuran kinerjanya tersebut yang terkait dengan sistem antrian. Nah, ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk
menganalisis output dari simulasi. Yang pertama, Anda menggunakan judgment begitu ya, atau pendekatan ya Anda perkirakan begitu kira-kira seperti apa. Jadi sebetulnya apa sih yang disebut sebagai analisis ini? Tadi kan kita membandingkan begitu ya. Jadi kalau ini adalah sistem existing begitu. Kemudian yang di sini adalah sistem usulan atau propose ya. Kita ingin tahu kan apakah yang propose ini lebih bagus atau lebih jelek daripada yang existing. Perbandingan itu bisa dilakukan secara judgmental. Artinya apa? Kalau kita lihat begitu ya, mungkin secara visual. Oh, sebelumnya orang antriannya sangat berdekatan begitu ya kalau di sistem existing. Kemudian setelah saya mengubah sistemnya, entah saya ubah bagaimana begitu ya, ternyata jaraknya menjadi agak renggang waktu antar kedatangan tersebut, sehingga seolah-olah begitu ya secara visual di sini kita bisa melihat bahwa yang propose itu lebih bagus daripada yang existing. Nah, tapi itu hanya secara visual begitu ya. Bisa saja yang kita lihat itu salah. Sehingga Anda mungkin perlu menggunakan pendekatan yang lain secara statistik begitu ya, atau secara kuantitatif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini eh pendekatan untuk menganalisis hasil output simulasi tersebut sangat bergantung kepada tipikal permasalahan begitu ya. Kemudian seberapa penting keputusan tersebut. Kalau keputusan itu dampaknya sangat penting begitu ya, ya mungkin secara logika Anda tidak bisa memakai pendekatan judgmental karena kan akan menjadi berbahaya begitu ya. Nah, tapi juga bisa tergantung dari ketersediaan input data sistem kita tersebut. Kalau tidak banyak tersedia, mungkin juga Anda tidak bisa banyak begitu ya melakukan analisis terhadap data outputnya tersebut. Oke. Nah, di sini adalah pendekatan yang judgmental. Ini saya tekankan kepada Anda, ini merupakan sebuah pendekatan yang tidak saya sarankan begitu ya. Selama Anda memiliki data, jadi ini hanya Anda gunakan begitu sebagai last resort begitu ya. Ini mencukupi begitu kalau misalnya memang apa tuh namanya? Ini sistemnya tersebut ya syarat minimumnya maksudnya secara visual terlihat jelas begitu ya, mungkin tingkat pengambilan keputusan juga nggak terlalu penting dan seterusnya. Nah, contohnya apa? Kalau di sini saya bisa sampaikan tadi, kalau apakah begitu ya satu buah mesin atau satu buah server tersebut dia cukup atau tidak mencukupi untuk menghandle beban kerjanya tersebut atau beban antriannya, bisa Anda lakukan secara visual begitu ya. Tapi kalau memang kondisinya memungkinkan, nah atau bisa juga begini, kalau modelnya tersebut banyak menggunakan asumsi begitu ya. Kalau banyak menggunakan asumsi dalam hal ini mungkin begitu tidak terlalu bermanfaat juga. Bisa kita lakukan estimasi secara kuantitatif menggunakan metode-metode statistik begitu ya. Sehingga dalam hal ini pun mungkin kalau model Anda banyak menggunakan asumsi tidak terlalu masalah kalau menggunakan pendekatan yang sifatnya judgmental. Nah, pendekatan yang kedua, di sini kita bisa memakai sebuah pendekatan yang disebut sebagai pendekatan secara statistik begitu ya. Nah, ini seperti konsepnya, seperti yang saya bilang dulu sekali waktu awal ya. Kita mempunyai beberapa input yang sifatnya itu adalah acak ya. Kalau ada input-input yang sifatnya acak, pasti kalau dimasukkan ke dalam sistem ya, bahkan kalaupun tidak semuanya acak ya, katakanlah input yang di tengah ini adalah deterministik begitu, yang acak hanyalah yang atas dan bawah, tetap saja hasilnya adalah random ya, atau probabilistik. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang sifatnya acak. Anda dari mana? Kan ada random variat dan juga random numbernya tersebut. Random variat begitu kalau Anda masih ingat, x-nya x inverse begitu ya, dia atau x dia adalah merupakan fungsi inverse di mana kita memasukkan parameternya itu, ini adalah random numbernya ya. Random numbernya sendiri sudah pasti sifatnya adalah acak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka di situ kita perlu melakukan pendekatan secara statistik. Tepatnya Anda memerlukan sebuah tools begitu ya, atau teknik yang disebut sebagai estimasi ya, dimana estimasinya tersebut sebetulnya bukan kita bisa bilang bahwa hasilnya pasti demikian. Namanya saja estimasi, maka dia hanya berupa taksiran ya, atau perkiraan. Tapi paling tidak kita tetap lebih baik daripada menggunakan sekedar pendekatan judgmental. Oke? Nah, di sini kalau Anda lihat ya, dengan menggunakan pendekatan statistika ini, jadi
kalau kita lihat di sini itu didasarkan atas observasi ya, yang mana outputnya tersebut bisa mengikuti keacakan dari sistem nyata ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari mana asalnya dari keacakan outputnya tersebut, karena ada random number begitu ya, yang mana dia digunakan untuk memproduksi input variabelnya tersebut ya. Nah, maksudnya bagaimana? Anda kan pernah mengalami begitu ya. Ada satu sistem yang sama tapi menggunakan seed random number yang berbeda. Maka Anda lihat hasilnya pun ternyata berbeda antara satu seed random number tersebut dengan seed random number yang lain, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dengan kondisi seperti itu wajar kalau Anda akan memerlukan estimasi, ya. Nah, kalau kinerja dari sistem tadi itu, ingat kinerjanya itu bisa macam-macam. Tadi bisa flow time begitu ya. Bisa juga kita berbicara utilization begitu, ya. Di sini kalau Anda lihat misalnya entah apapun itu dia diukur dengan parameter theta begitu ya. Nah, sehingga kita perlu menentukan estimatornya tersebut adalah theta topi begitu ya. Dan ini konsep dari estimasi tersebut sebetulnya mirip dengan yang sudah kita sama-sama diskusikan pada saat Anda membahas analisis data input ya. Nah, kemudian kalau kita lihat seberapa presisi estimator theta topinya tersebut, itu dapat kita lihat dari variansi atau standar error dari theta topi tersebut ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kemudian Anda bisa mencari estimator dari theta topinya tersebut yang memberikan variansi paling minimum antara, tentu saja dalam hal ini adalah perbedaan antara sampel dan juga populasinya tersebut yang paling minimum ya. Nah, ada di sini sudah kita bahas ya. Ada dua jenis begitu cara untuk melakukan estimasi. Yang pertama adalah estimasi titik begitu. Di sini kalau Anda lihat estimasi titik tersebut, misalnya kita mengestimasi mu dengan x bar begitu ya. Tapi di sini biasanya kalau simpangan baku tidak bisa kita estimasi dari sigma begitu ya. Yang betul begitu ya. S kuadrat bisa kita estimasi dari variansi, itu betul ya. Tapi kalau S diestimasi dari sigma itu biasanya kalau secara teori begitu akan menghasilkan bias ya. Nah, ini adalah cara untuk melakukan estimasi titik, dan ini sudah Anda praktikkan begitu ya pada saat minggu lalu belajar mengenai analisis data input ya. Nah, ada juga di sini tentu saja estimasi interval ya. Contoh kalau kita lihat misalnya data Anda masuk yang ada ini data sampel 1 saya begitu ya, kemudian sampel 2 seperti ini, kemudian sampel 3 ternyata cuma di sini begitu ya, sampel 4 kemudian seterusnya dan seterusnya, sehingga kita bisa menentukan yang mana kemudian yang masuk ke dalam estimasi interval tersebut ya. Jadi kalau tadi estimasi titik begitu ya, informasi yang diberikan begitu. Nah, di sini kalau kita lihat tidak terlalu banyak yang bisa diberikan dengan informasi kalau kita menggunakan estimasi titik tersebut. Nah, tapi kalau kita menggunakan estimasi interval begitu, maka biasanya info begitu yang bisa Anda dapatkan itu lebih banyak ya. Nah, estimasi interval ini dibangun berdasarkan level of significance begitu ya, atau alpha, confidence level begitu ya, tingkat kepercayaan berarti adalah 1 minus alpha. Nah, maka di sini tentu saja makanya tadi kalau yang dituliskan di sini begitu ya, itu bukan ukuran yang pasti, tapi selalu ada perbedaan. Nah, perbedaan tersebut tergantung dari tingkat keyakinan kita yang berada pada interval yang nanti kita pilih tersebut. Dan ini semuanya begitu ya sudah pernah Anda pelajari pada saat belajar statistika. Nah, bagaimana kemudian tadi ya, kalau misalnya kita punya sampel random dan misalnya sampelnya tersebut ukurannya adalah n nanti Anda akan paham bahwa jumlah n-nya tidak lain adalah sama dengan jumlah replikasi ya yang Anda lakukan di simulasinya tersebut. Nah, Anda melakukan beberapa kali replikasi. Ingat, mengapa Anda perlu melakukan beberapa kali replikasi? Karena hasil running begitu ya antara
Kan satu kali replikasi itu kan identik dengan satu seed random number, ya. Antara seed random number yang satu dengan seed random number yang lain itu hasilnya berbeda-beda, ya. Makanya Anda perlu melakukan beberapa kali replikasi. Nah, di sini kalau Anda sudah melakukan beberapa kali replikasi, ya, sejumlah n tersebut, maka Anda akan mendapatkan X bar-nya, ya. Jadi di sini misal begitu ya. Ini adalah replikasi yang keberapa? R1, R2 sampai dengan R yang ke N, ya. Nah, ini hasilnya tadi. Misalnya kita bicara utilisasi. Oh, yang ini 93% utilisasinya. Ini bisa beda 88%. Ini bisa beda juga ternyata 90%. Nah, bagaimana caranya? Kalau Anda menggunakan estimasi titik begitu ya, dan datanya normal begitu dari beberapa kali replikasinya tersebut, maka Anda bisa mencari dengan rata-ratanya begitu ya. Tapi begitu kalau Anda menggunakan estimasi interval maka lebih bagus juga. Nah, dengan tingkat kepercayaan tadi yang saya sampaikan sama dengan 1 minus alfa, ya. Di sini estimasi interval untuk rataan ya dari kinerja, ya kan kita berbicara di sini utilisasi itu ini bukan U random number ya, tapi UT adalah utilisasi. Dan kita kembali adalah yang kita estimasi tersebut tidak lain kan adalah kinerja dari sistemnya itu, ya. Nah, kalau kita lihat dari kinerjanya tersebut, maka di sini kita estimasi interval, maka di sini tidak lain adalah rata-rata sampel ya. X bar ini tentu saja adalah rata-rata sampel plus minus di sini Anda T alfa per 2 V. V-nya adalah tentu saja N-1 derajat kebebasannya tersebut. Nah, ini Anda pilih dari distribusi T-nya tersebut. Nah, maka yang di sini adalah minus T alfa per 2. Yang di sini adalah T alfa per 2 dan ini sifatnya simetris ya, artinya minus T alfa per 2 tersebut sama dengan minus T alfa per 2 yang sebelah kanan ini, ya. Nah, ini adalah S, ini adalah simpangan dari sampel tersebut, ini adalah jumlah sampel atau jumlah replikasinya, ya. Jadi dari sini Anda sudah mendapatkan sedikit bayangan gitu, kira-kira ini adalah cara untuk melakukan estimasi intervalnya itu. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini kembali begitu ya. Contoh, misal jumlah pelanggan yang dilayani per jam. Nah, berarti apa? Di sini kalau kita lihat jumlah pelanggan yang dilayani per jam ini, itulah yang menjadi kinerja dari sistem yang sedang saya simulasikan, ya. Ini adalah kinerjanya. Nah, ini adalah replikasi 1, berarti menggunakan random number yang pertama Anda dapat 8. Sampai dengan replikasi yang kelima, berarti menggunakan random number seed yang kelima Anda dapat 9, ya. 8, 10, 11, 12, 9. Nah, bagaimana kemudian cara kita memperoleh estimasi intervalnya? Nah, maka di sini adalah kalau kita ini estimasi titik dulu ya. Nah, maka kalau menggunakan estimasi titik terlebih dahulu, maka di sini Anda tinggal mencari berapa rata-ratanya begitu ya. Di sini Anda, ini kalau saya tidak salah ingat begitu ya, rata itu adalah median begitu. Nanti saya atau modus begitu. Saya cek lagi, makanya saya lebih biasa menggunakan rata-rata ya. Nah, di sini kalau kita lihat, tapi bisa juga ini benar, nanti kita cek bersama-sama. Kemudian ini adalah simpangan baku ya. Nah, sebenarnya seperti apa? Nah, ini kalau yang ya sebetulnya hasilnya sama ya kalau untuk kasus yang ini, tapi lebih baik begitu Anda mengestimasi sigma kuadrat tersebut dari Anda mengestimasi S kuadrat dari sigma kuadrat. Di sini Anda dapatkan rata-ratanya sejumlah 10 ya. Sini rata-ratanya sejumlah 10, kemudian yang di sini adalah 1,58. Oke. Nah, itu adalah caranya untuk melakukan estimasi tersebut. Kemudian kalau Anda lihat setelah kita mengestimasi dengan estimasi titik, Anda bisa juga tentu saja melakukan estimasi interval ya. Misalnya di sini kita punya dengan tingkat kepercayaan sama dengan 100 dikalikan sekian persen begitu ya. Ini adalah alfa sama dengan 0,05 ya. Di sini kalau Anda lihat nilai dari variabel random yang ini karena tadi kita punya 5 kali percobaan ya, atau 5 kali replikasi ya. Di situ kalau Anda lihat di sini V-nya sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4 ya, sehingga luasnya itu adalah 2,776. Ini bisa Anda cari menggunakan
tabel atau bisa juga Anda gunakan Microsoft Excel. Kalau Anda menggunakan Microsoft Excel ya, maka di sini kalau Anda lihat di sini kita punya alfa per 2 begitu ya, atau alfa sama dengan 0,05. Kemudian sini V sama dengan 5 min 1 ya. Kemudian ini T-nya berarti adalah sama dengan T inverse. Ini adalah kalau kita lihat di sini ini total ya harusnya. Ini probabilitasnya adalah ini degree of freedom sama dengan ini. Nah, ini kan. Ini tidak perlu Anda bagi dua lagi ya. Karena di sini kalau Anda lihat di sini dia sudah total ya, maka dia 2,776. Kalau Anda mau menggunakan one tail, maka T inverse di sini probabilitas kita bagi dua ya. Degree of freedom 4. Hasilnya sama ya. Kalau dia one tail, defaultnya adalah yang di lower boundnya. Di situ kemudian Anda lihat kita sudah dapat semua parameternya. 2,776 udah adalah T-nya. Kemudian ini adalah rata-ratanya tadi 10 berasal dari sini ya. Ini simpangan bakunya 1,58 begitu. Nah, maka di sini adalah mu-nya tidak lain begitu kan, dia sama dengan X bar 10 plus minus 2,776 kemudian 1,58 per akar 5. Nah, inilah estimasinya. Berarti kira-kira kita yakin sebesar 95% bahwa hasil simulasi kita akan jatuh di antara 8,038 pelanggan begitu ya, atau 8 pelanggan sampai dengan 11,96 pelanggan. Tidak ada 11,96 pelanggan ya, Anda kalau cukup yakin bisa bilang ini 12 pelanggan. Tapi kalau yang tepat sebetulnya adalah 9 sampai 11 pelanggan saja. Kalau kita diskritisasi ya. Karena tidak ada 8, sekian pelanggan, yang ada adalah 9 pelanggan. Tidak ada 11,9 pelanggan, yang ada adalah 11 pelanggan. Nah, kan tadi kita konteksnya adalah pelanggan, maka Anda yakin sejumlah 9 sampai 11 pelanggan. Tapi kalau Anda mau bulatkan, kalau saya sih tidak terlalu masalah begitu ya. Misalnya Anda bilang 8 sampai 12 pelanggan juga boleh. Oke, itu untuk segmen pertama.